Apakah kalian sudah merasa hidup dengan tenang? Atau kalian lagi dalam keadaan yang kalut? Perasaan yang nggak tahu ini namanya apa? Nggak tahu cerita sama siapa? Kali ini aku pengen berbagi perjalanan hidup aku sama kalian yang semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari perjalanan aku lewat video ini. Oke, kalau kalian merasa, aduh aku nggak bisa jawab pertanyaan yang awal di video ini tadi, nggak masalah. Tapi mungkin dua pertanyaan yang bisa kalian jawab sekarang adalah, pernah nggak kalian merasa dalam sebuah keadaan harus milih dua hal yang memang itu sebenarnya nggak untuk kalian pilih. Mereka bisa berjalan seiringan dan pasti kalian seneng banget nih kalau dua hal ini bisa menjadi atau sesuai dengan apa yang kalian ekspektasikan. Jawaban aku gampang, aku kasih tahu ya. Jawaban aku pernah dalam keadaan itu dan tentunya nggak berjalan baik-baik aja. Pada akhirnya aku harus memilih salah satu yang paling aku anggap baik untuk diri aku sendiri. Tenang, nggak melulu semuanya tentang aku. Ada saatnya ketika aku memilih untuk membahagiakan orang lain. Bahkan aku nggak mikirin nih, sebenarnya dengan pilihan itu aku happy nggak sih? Banyak sekali pertanyaan yang sempat aku alami dan sampai sekarang pun nggak bisa aku jawab. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaan itu menjadi sebuah hal yang sangat personal. Dan pada akhirnya aku bisa berdamai dengan diriku sendiri. Tenang, waktunya nggak sebentar, waktunya panjang. It take a long process. Jadi kalau kalian lagi merasa di situ, kalian belum merasa atau belum ingin atau bahkan susah untuk berdamai dengan diri kalian sendiri, semoga aku bisa membantu kalian untuk bisa menyelesaikan masalah kalian. Semua kejadian ini berawal waktu aku masih kuliah. Bayangin, masih kuliah, masih happy-happynya kita pacaran nih. Makan berdua, jalan-jalan berdua, apapun berdua. Yang terpenting di situ adalah bukan melulu seberapa besar atau seberapa banyak yang kamu keluarkan energi kamu untuk hubungan itu, tapi as long as we are together, kita pasti bisa menjadi sebuah hubungan yang lebih sehat. Memang, hubungan awal-awal itu sangat menyenangkan. Aku nggak mau mengkiri, aku nggak bohong. Pacaran awal-awal itu waktu semuanya cuman flower and butterflies. Semuanya happy, semua indah. Tapi ketika ada pihak ketiga yang mencoba untuk menghasut salah satu pihak lainnya dengan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan, itu pasti jadi hal yang ya sebenarnya kecil, tapi bisa menjadi batu yang besar di kemudian hari. Oke, kita mulai ya. Flashback dikit waktu aku zaman kuliah. Biasalah, zaman-zaman kuliah adalah zaman yang menurutku fun banget sih. Semuanya happy, bukan karena teman-temannya, tapi di situ kita juga udah bisa milih siapa sih yang bakal jadi pacar kita, ataupun orang yang akan kita sharing apapun di masa depan. Nah, ketemu nih orangnya. Setelah perjalanan yang panjang dengan tipe-tipe pacaran yang ada yang mungkin di bawah setahun, ada yang mungkin, ya pokoknya banyak lah model-model pacaran yang kalian juga pasti banyak lah di sekitar kalian. Cuman yang mau aku highlight di sini adalah aku pengen cerita tentang hubungan aku yang mulai ke jenjang yang serius, tapi ternyata bukan kita doang nih, udah mulai melibatkan orang tua. Singkat cerita, biasalah awal-awal pacaran pasti adanya tuh cuman love is in the air gitu. Kayak semuanya tuh happy banget. Kayak cuman aku sama kamu. As long as we are together, pasti kayak ya udah, dunia tuh baik-baik aja. Belum mikir tuh cicilan, tagihan, apapun itu belum mikir sama sekali. Yang penting adalah oke, kita bisa makan berdua, ayo. Kita bisa main berdua, ayo. Kita bisa seneng-seneng berdua, pokoknya sharing berdua apapun. Itu semuanya udah happy banget. Tapi ternyata kedewasaan membawa kita ke satu step di mana kita harus milih apakah kita mau jalan terus ataukah kita udah dicukupkan sampai di sini aja. Nah, dari sini bermula. Aku memperjuangkan seseorang yang katanya juga memperjuangkan aku, tapi ternyata itu sifatnya cuman manipulatif. Di hubungan yang happy-happy itu,
pada akhirnya aku terjerumus ke toxic relationship. Bukan sebuah hubungan yang abusive, no. Tapi ke hubungan yang manipulatif dan gak sehat. Kenapa gak sehat? Karena kita sudah memainkan ada orang ketiga yang ikut campur dalam hubungan kita itu. Pertamanya nih, yang harusnya cewek dan cowok mikir masa depannya berdua dengan keluarga besar. Prinsipku tuh seperti itu ya. Kalau misalnya memang kita akan berhubungan ke lebih serius, otomatis ada dua keluarga yang involved di situ. Ternyata di pihak yang lain itu bukan keluarga, tapi kita bisa sebut oknum yang membuat ya hubungannya menjadi keruh, hubungannya menjadi tidak sehat. Padahal di situ aku udah bucin banget nih dulu. Gila, bucinnya parah. Sampai sekarang kalau inget tuh malu banget. Kayak apa-apa buat dia, apa-apa buat dia. Kayak aku selalu menanamkan pikiran bahwa oke, sekarang buat dia. Karena nanti masa depannya juga sama dia, jadi nggak ada salahnya. Tapi ternyata itu salah besar. Kita nggak pernah mencintai diri kita sendiri, membiarkan kita dijajah oleh orang lain yang pada akhirnya kita lost interest sama orang itu. Gini, dulu waktu aku pacaran, saking bucinnya, aku nggak mikirin materi, tenaga, pikiran, semuanya. Pokoknya aku curahkan untuk hubungan itu. Hubungan yang mungkin kalau sekarang aku inget-inget, belum tentu ada ujungnya. Mungkin nggak ada ujungnya juga sih. Tapi dulu aku mikir, kenapa sih aku memperjuangkan orang ini sampai sebegitunya? Semuanya aku curahkan untuk orang ini, bahkan sampai mungkin mengorbankan keluargaku sendiri adalah ya terromantisasi kata-kata bahwa orang yang berjuang dari nol pasti akan sampai ke titik yang happy. Aku terlalu menghidupi itu sampai aku lupa bahwa ya hidupku bukan dongeng. Aku nggak bisa memprediksi hidupku sendiri. Jadi dulu ketika aku memperjuangkan orang ini, aku set nih harus seperti apa biar kita bisa mengusahakan segala hal yang baik. Ternyata dia nggak kayak gitu. Dia nggak seperti yang aku pikirkan. Jadi ya udah, dia apa ya, nggak sependapat lah. Kita nggak sependapat lagi. Dia egois dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya aku mencari tahu. Aku melihat, aku keluarlah dari circle hubunganku ini, melihat bahwa oh sebenarnya apa sih yang aku butuhkan, sebenarnya apa yang aku inginkan. Ternyata yang aku inginkan tuh adalah ya semuanya berjalan beriringan, tapi ternyata nggak bisa. Orang tua aku nggak setuju. Itu udah berat banget. Gimana sih kalau kalian suruh mikir, kalian suruh milih gitu ya, kalian milih pasangan atau orang tua? Jujur, aku di awal-awal aku sempat ya aku milih pasanganku gitu. Dengan mendramatisir bahwa ya kalau kita berjuang sama-sama akhirnya bakal baik. Tapi ternyata itu adalah hal yang salah. Karena energi dia nggak sama dengan energiku. Jadi aku lebih dominan dan cenderung kayak, apaan sih, lo tuh bucin banget anjing. Kayak, you deserve better. Banyak temenku yang komen kayak gitu. Karena mereka merasa, lo tuh terlalu banyak energi di sini sampai bahkan tuh mempengaruhi mentalmu, pikiranmu, dan bahkan pekerjaanmu, keluargamu sendiri gitu. Nah, dari situ aku mikir, aku melihat, aku ada di tengah-tengah hubungan itu. Jadi aku, mantanku, terus keluargaku gitu, aku melihat di tengah. Sebenarnya, apa sih yang aku takutkan ketika aku lepas dari pasanganku? Oh, aku takut banget di self-labeling sama orang. Aku takut banget sama omongan orang yang mereka ngomong gini, iyalah, pantas aja Mas Ayu nggak mau sama si X, soalnya orangnya belum sukses, orangnya belum mapan. Pasti orang tuanya cari orang yang kaya. It breaks my heart guys, seriously. Itu sakit banget sih. Karena kenyataan kita nggak kayak gitu. Ibaratnya gini, oke, belum mapan, oke, belum sukses. Kita bisa sampai sana tuh sama-sama, asalkan kita tuh perjuanginnya juga sama-sama gitu loh. You get the point? Jadi ketika itu sama-sama, energinya sama, itu pasti akan sampai sana. Tapi ketika energinya cuma satu aja nih, itu nggak bakal sampai sana gitu loh. Nah ternyata energi aku aja nih yang sampai situ. Aku ternyata cuma takut di labelin sama orang bahwa aku cuma mau sama orang yang kaya raya, sama orang yang mapan. Padahal kenyataan nggak gitu. Aku terlalu
memikirkan orang lain dengan asumsi itu, padahal itu mungkin orang lain juga nggak mikir kayak gitu. Aku cuma takut dilabelin orang aja nih, jadi aku nggak mau keluar dari hubungan itu. Aku meyakini yang balik lagi mendramatisir bahwa oke, kalau aku nemenin dia dari nol, ya kita akan sama-sama sampai sana. Itu yang aku yakini, tapi ternyata ya kalau dia nggak yakin, ya lo ngapain gitu. Kamu ngapain, you trying so hard untuk mencapai sebuah hubungan yang sehat, ternyata lo malah toxic sendiri gitu. Terus semua tuh jadi manipulatif banget gitu loh, ketika misalnya aku memperjuangkan A, B, C, D, E, kita mau discuss sesuatu hal yang memang untuk masa depan, dia tiba-tiba kayak, kenapa? Kamu takut ya nggak bisa aku hidupin? It's all about money guys, maksudnya kayak kita ngobrolin, oke, kita kalau misalnya mau merit, mau apa segala macam, kita butuh budget berapa nih? Terus aku coba dong ngobrolin itu, ternyata penerimaannya dia beda. Kenapa? Kamu takut gak aku cukupin ya? Kamu takut hidup susah sama aku? Dalam hatiku guys, dalam hatiku banget nih. Jelas dong, siapa sih cewek yang mau hidup susah? Kita aja cewek tuh mau kerja mati-matian biar bisa hidup enak. Oke, gampangannya gini. Ketika ada pilihan, lo bisa makan steak, ngapain lo harus makan telur? Gitu aja. Gak mau kan? Gitu. Ketika lo ngajak gue hidup sederhana, gue mau. Tapi ketika lo ngajak hidup susah, woi, orang tua gue aja nggak mau gue kesusahan sedikit pun. Apapun tuh harus sesuatu yang bagus, yang baik, yang namanya buat anak gitu kan. Aku nggak tahu dia kepikiran apa, atau dia mendapatkan obrolan ini dari oknum yang mana. Dia ada melontarkan pilihan ini. Oke, kamu pilih aku atau papahmu. Dia bilang gitu. Di awal aku memang merasa, oke, ini kayaknya kita bisa, we can figure it out gitu. Ya udah, yuk kita jalan sama-sama, gimana caranya yang baik segala macam. Dengan harapan adalah ya itu tadi energinya sama. Tapi ternyata enggak, energiku aja yang banyak, dia enggak. Terus 3 kali dia nanya hal yang sama, pilih aku atau keluargaku, pilih mantanku atau keluargaku. Terus abis itu yang kedua aku tetap ya udah deh yuk coba. Pokoknya segala jalan baik itu kita coba. Terus pada akhirnya di pertanyaan ketiga dia masih kekeh. Dia masih kekeh karena aku juga merasa aduh ini hubungan udah gak sehat. Orang tua aku juga sampai stres mikirin hal ini. Aku pun kerja, bangun tidur itu udah gak nyaman banget rasanya. Kayak apa ya, semua serba terbeban gitu loh. Bener-bener gak happy sama sekali. Terus abis itu dia tanya pertanyaan itu untuk terakhir kalinya. Kamu pilih aku atau pilih papamu? Dan aku kenceng banget ngomongnya. Aku milih papaku. Terus dia ngerengek di depanku. Kenapa milih papamu? Kamu nggak sayang nih, kita udah berjuang sejauh ini. Itu adalah salah satu tanda dia manipulatif. Ya berjuang apa? Aku doang yang berjuang, kamu nggak. Ya udah segitu aja gitu usahanya. Satunya effortless, satunya usaha banget ya. Mending mencintai diri sendiri dulu aja lah, yang benar. Nah, di keadaan itu juga aku sadar bahwa ternyata buat jadi orang baik itu nggak selalu jadi orang yang yes man. Jadi kayak kemarin-kemarin tuh aku ngerasa, oh iya ya, aku dia ini oke, aku itu oke. Aku nggak mengkonfrontasi apapun gitu. Terus aku tersadar bahwa ternyata orang baik itu juga bisa bilang no. Untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan mental kalian, untuk kebaikan apa ya, masa depan kalian lah gitu. Ternyata aku sadar bahwa oh, aku menggantungkan kebahagiaanku tuh sama dia, padahal itu nggak baik. Pada akhirnya aku bisa yang ngerasa oh, gue nggak sama lo nggak masalah, nggak apa-apa, gue bisa cari kebahagiaan gue sendiri gitu. Gue nggak tergantung sama orang lain. Dan ya prosesnya panjang sih, mungkin setahunan lah. Setahunan. Di situ aku nggak yang langsung ngerasa kayak gini nih. Sekarang kalau aku dengar cerita itu atau dipecandain temen sendiri soal hal ini tuh kayak yang kayak ketawa dan anjing gue dulu kayak apa ya gitu. Tapi itu mengajarkan aku banyak hal sih. Ternyata apa yang membuat aku pada akhirnya memilih orang tua. Mungkin banyak ya, banyak pilihan. Aku nggak tahu. I let you choose.
ada yang milih pasangannya, ada yang milih orang tua, itu nggak ada sama sekali yang salah. Itu nggak salah. Yang harus dibenahi, yang harus diketahui adalah bagaimana cara kita melihat kedua sisi ini nih. Kalau aku ngerasa, kenapa sih aku pilih orang tuaku? As simple as, aku ada kayak gini, aku ada di sini, menjadi seperti ini ya karena doa orang tuaku juga. Dan ternyata ya, kenapa pada akhirnya aku bisa memilih keluarga gitu ya? Karena ya aku ada di sini menjadi seperti ini karena doa mereka. Dan hal yang membuat aku break up itu adalah hal yang sepele banget. Hal yang kekanak-kanakan lah. Menurutku untuk umur-umurku yang sekarang bukan hal seperti itu yang harus dimasalahkan. Aku ngelihatnya adalah justru kemarin-kemarin terlalu fokus sama masalahnya, jadi lupa akan solusinya. Kita nggak tahu nih, kita terlalu fokus masalahnya di mana, terus saling menyalahkan, terus kita juga merasa paling benar. Ternyata itu bukan satu solusi, itu bukan menjadi sebuah solusi, tapi ya udah kita di situ-situ aja. Kita cuma lari di labirin yang kita nggak tahu jalan keluarnya. Coba kalau kemarin aku mikir, aku langsung fokus ke solusi gitu ya, mungkin akan berbeda. Ya yang fokus sama solusi, aku bisa bilang aku sih, karena dia terlalu fokus untuk ya nggak bisa dong, ini gini. Terlalu fokus sama masalah, terlalu fokus dia menjadi orang yang paling dipojokkan. Padahal sebenarnya bisa aja kayak, ya udah yuk, gimana nih step-stepnya gimana. Oke, ini nggak berhasil, oke next lagi aja, kita harus apa? Oke, setelah aku putus, ya biasa cewek yang udah pacaran lama, terus putus, balik lagi lah. Punya teman-teman cowok yang dulu nggak sebebas itu bisa main kemana aja dan kapan aja. Aku memang ada sih yang deket, tapi nggak terus yang kayak oke, aku harus sama dia, nggak. Aku justru lebih membatasi diri bagaimana cara berteman dengan lawan jenis. Takutnya entah aku yang baper atau dia yang baper, terus pada akhirnya ya udah kita berteman secara biasa. Yang jadi turning point aku untuk pada akhirnya berdamai dengan diri sendiri adalah menganggap itu sebuah pelajaran. Itu nggak gampang, asli itu nggak gampang. Ya gimana sih, kayak pacaran udah ya lama lah, mungkin 2 tahunan gitu. Terus tiba-tiba semua kebiasaan berubah, tapi yang aku ingat adalah, yang benar-benar aku resapi adalah ketika aku meyakini bahwa semua ini tuh memang udah jalannya. Mending sekarang deh udahan daripada nanti-nanti, ya kan? Jadi aku meyakini bahwa ya udah tuh jalan terbaik aja. Kalau nanti berjodoh pasti akan ketemu lagi. Udah, itu yang ada di otak aku tuh cuman itu. Gak ada salahnya untuk mempertimbangkan apa yang orang tua katakan gitu. Nah, yang mungkin bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman ketika lagi dalam keadaan yang complicated, maupun entah kalian harus milih keluarga sama pasangan atau pasangan dan karir, mending kalian tuh menjauhi circle itu dulu deh. Maksudnya kalian menitik beratkan posisi kalian ada di tengah-tengah. Kalau aku dulu sesimpel kayak, karena anaknya data banget nih, aku pakai analisis SWOT. Kayak walaupun ya sebenarnya itu kalau sama perasaan jauh banget lah. Nggak bisa dijadiin satu. Karena kalau kita udah perasaan banget, logiknya tuh jadi nggak main. Logiknya jadi nggak jalan. Dan kalian pasti akan, tapi kan dia udah gini, tapi kan dia udah itu. Itu juga salah satu bentuk toxic relationship, hubungan kalian udah nggak sehat. Tapi perlu diingat ya, semua itu nggak gampang, semua itu emang ada prosesnya. Aku juga nggak langsung tiba-tiba yang bisa kayak gini nih, ngomong kayak gini sekarang dan menganggap kayak ya udahlah itu pembelajaran. Ups and down banyak banget. Dari yang aku kemudian jadi orang yang cuek kayak ya udahlah kalau dilabelin orang juga, aku nggak kerja sama mereka nggak ngasih aku duit, aku nggak makan dari mereka. Aku bisa menjadi orang yang ya udah, daripada mentalku yang nggak sehat, daripada hidupku ketika diterusin jadi sinetron, mendingan ya udahlah cuek aja, tutup kuping aja. Dan ternyata setelah aku jalani, setelah aku alami sendiri di perjalananku itu, ya nggak ada yang ngomong kayak gitu. Sebenarnya itu karena ketakutan kita sendiri tahu. Kalau kita ngerasa banyak di self labeling sama orang, atau kita ngerasa bahwa nanti dia ngobrol yang jelek-jelek ke A B C D E, itu nggak ada. Kalau ada pun ya udahlah, bodo amat sih kita. Nggak gampang prosesnya, nggak cepet,
nikmatin aja, santai aja, sambil kalian belajar menilai atau memahami diri sendiri. Well, semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari perjalananku tadi. Tenang aja, kalian nggak sendiri. Cara dan waktu orang itu beda-beda. Itu yang harus kalian pahami. Kalau sekarang kalian belum sampai situ, nggak apa-apa. Nikmatin dulu. Yang penting kalian tahu, kalian akan sampai sana. Semoga ini bisa jadi tempat untuk teman-teman juga share perjalanan kalian, bagaimana cara survive dan bisa berdamai dengan diri kalian sendiri. Tentunya, aku akan share bareng sama teman-temanku juga tentang problematika mereka supaya teman-teman bisa mungkin mengambil kesimpulan positif dari setiap video yang ada. Sampai jumpa!